Brody dihadapkan dengan kena lagi. Aduh, Tomber. Dua stack sudah mulai terkumpul di badannya Clean, tapi ingat masih belum ada ultimate. Tapi Zaraiski pun sudah mendapatkan damage yang lumayan besar juga. Dan kalau misalkan kita lihat dari emblemnya, kita bisa simpulkan bahwa rumornya ternyata Putge dengan seorang Ruby, tapi Putge pun harus mundur ke arah belakang. Tapi lihat Asmir kali ini mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill ke arah depan sana yang dikejar JJ one and only. Dan yes, one and only kill didapatkan oleh seorang Asmir. Bahkan first blood kali ini menambah pundi-pundi gold bagi mereka. Dan lihat bahkan Sydney pun sampai turun ke arah atas, kena Abyssal Arrow-nya dan membuat Yuzong kali ini terdiam, terpaku dan masih bisa mundur juga. Yes, semuanya masih damai, tentram, sentosa. Walaupun tadi memang sudah ada satu snowball modal dari Imperial Grizel, yaitu Rogernya. Dan dari sisi kita bisa melihat bahwa di arah top lane ini adalah pertandingan El Clasico sekali. Brody lawan Clean, Brody lawan Clean, selalu seperti itu, hampir seperti itu. Selalu seperti itu untuk storyline-nya di arah top lane. Tapi kita balik lagi ke arah top lane, di mana Ruby pun sudah mulai datang menggunakan emblem Tenacity dan akhirnya membantu Dira untuk menghilangkan Itu Conclusive Blast, Pak. Oh iya, Conclusive Blast, sorry. Yes, tapi dari bawah nih Asmir rotasinya begitu cepat, langsung mencoba untuk mendapatkan Namira atau menggertak saja karena dia harus menunggu sampai nanti Sydney muncul lagi di area bawah karena dia baru saja pulang. Tapi si lain Putge kali ini mengetahui kondisi ataupun lokasi dari keberadaan Zara di mana. Bakal yang kamu tadi sudah dikeluarkan turtle yang pertama dan yes JJ one and only akhirnya harus hilang di tangan teman-teman dari Imperial Grizel dan terbuka chance untuk mereka dapetin turtle yang pertama. Turtle yang pertama pun sepertinya akan Asmir ambil dengan mudah karena mengingat dari Balmond juga lagi jauh banget. Pada akhirnya satu Retribution telah mengamankan turtle yang pertama. Mentut di lain sisi memberikan damage kepada Gaby yang lumayan besar juga, tapi Asmir sendirian mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi dari Mentutnya ini nakal banget, dibantu oleh Ruby terus-terusan memberikan poking damage dan menaruh satu jejaknya di arah bush. Nah ini Gaby harus dikasih late game, harus dikasih stack. Oke, mungkin dari Dragon Emperor mereka kehilangan banyak sekali poin kill ya. Bisa dibilang 2 poin kill ditambah lagi dengan turtle yang gak dapet. Putge, aku tidak lihat apa yang kamu lakukan. I'm a Vendetta yang gak kena siapa-siapa, menarik oksigen dari atas. Tapi teman-teman dari Dragon Emperor udah standby. 2 orang sana. Zara mencoba untuk mendapat 1 poin killnya bersama dengan 1 member JJ one and only. Langsung mendapatkan 1 lethal counter yang on point sekali ke arah seorang Putge. Dan kali ini kesempatan emas perak permata dengan ada nomor 16 dikeluarkan oleh Zara tambah flicker juga. Dira, kamu harus coba untuk mundur dari tempat memoris yang dikeluarkan oleh Tomberry. Belum bisa menghilangkan Dira untuk kuburan knockdown. Yes, balik lagi ke arah turtle lane tadi ya, dimana posisi team fight pun juga masih belum terlalu sering bagi dua belah tim. Tapi seenggaknya dari Imperial Grizel sudah mendapatkan sedikit advantage dengan 1000 gold perbedaannya. Tapi sudah menetap dari Southwick pun mencoba tadi bot lane Lolita mencoba untuk mundur terlebih dahulu dengan 2 bar HP terusnya. Tapi Asmir sepertinya langsung saja mencoba untuk melakukan ganking manuver kepada seorang Gaby. Gaby pun tinggal setengah darahnya, tapi Asmir tiba-tiba di sandwich oleh Namira minus 1 HP. Maju ke daerah depan, ada yang di knock up. Asmir di knock up, dicoba untuk sedot darahnya tapi masih bisa lari ke daerah belakang. Tapi tiba-tiba Esmeralda datang mengayunkan selendangnya kepada teman-teman dari Dragon Emperor. Tapi ternyata Mentut yang harus ditumbangkan begitu saja. Di lain sisi dibalaskan bedamnya oleh seorang Esmeralda. 1 Yuzong ditumbangkan. Apakah akan ada 1 balon juga ditumbangkan? Karena jadi shieldnya juga belum habis-habis. Bisa mengambil shield milik Lolita, tapi Balmonnya bisa melakukan escape mechanism ke arah belakang. Dikejar terus sama Sydney, tapi udah masuk turret, dia langsung save. Dan itu kesempatan emas perak permata dapetin. Ketika Falling Star Moon keluar, sudah bisa digunakan, langsung digunakan secara maksimal dan juga efektif untuk menghilangkan Zaraiski. Dan turtle yang kedua langsung menjadi milik anak Imperial Grizel kali ini. Dan kalau gue lihat dari perbedaan goldnya udah beda 1000. Ini tentunya untuk Dragon Emperor mereka harus coba untuk bagaimana caranya bertahan sampai arah late game karena mereka punya Cecilion dan juga punya Tomberry sebagai damage dealer utama mereka nanti. Yes, sekali Sydney pun sepertinya lagi berjibaku Tensei melawan 2 fighter di arah bottom lane, masih bisa kabur dengan 1 bar HP yang hilang. Tapi kita kembali lagi ke arah top lane, sepertinya Putge pun sudah menotis ada 1 player yang bersembunyi dalam bush. Itu pun juga dengan 1 player yang sudah ditumbangkan di teman-temannya. Pada akhirnya Zaraiski pun sendirian.
sendirian di daerah top lane. Sendirian. Oke, tapi clearnya udah punya BOD. Tadi kita lihat dari notifikasinya, tapi di depan sana area yang benar-benar akan jadi ancaman. Mentor kali ini mencoba mendapatkan Zara, tapi Zara masih mungkin flicker dan 1 poin kill dapatkan setelah Asmir dengan Lincoln Pounds yang mendapatkan 1 poin kill karena seorang Zara. Tapi di sisi lain udah mulai ada pertarungan lagi dan lagi. Sudah ada Abyssal Arrow juga dikeluarkan, tapi nggak kena siapa-siapa, masih tenang lagi. Yes, kembali lagi pada pertarungan di mana Ashmir pun sepertinya lagi kosong. Tidak terlalu banyak yang terjadi di area mid lane kecuali ada Nominum Dash yang sudah disiapkan oleh seorang Lolita. Lolita pun tidak mengenai siapa-siapa, tapi minus 1 XP sepertinya dari seorang Yuzong berhasil menumbangkan Mintut. Dan di lain sisi ada satu Sangling Claws yang terkonek kepada Putke. Putke pun berbahaya dan pada akhirnya double kill diamankan oleh teman-teman dari Dragon Emperor. Tapi killing spree juga sudah diamankan oleh Roger karena manuvernya mengarah ke arah top lane mengejar Tomberry. Gila itu Asmir ya, ditinggal sendirian berulah loh dia. Langsung dapetin Tomberry di area atas. Dan ini early yang sangat-sangat bisa dibilang one sided banget untuk Dragon Emperor karena mereka juga kalah dari segi objektif. Turtle yang berikutnya udah mulai muncul di lane of down juga. Kira-kira Gon, bagaimana menurut lo permainan Imperial Grizzle di menit ke-7 ini? Imperial Grizzle nih memainkannya bagus banget. Yang Sydney ya dengan Esmeralda-nya benar-benar ngerecokin yang namanya formasi teman-teman dari Dragon Emperor. Kita lihat tampaknya ada inisiasi lagi. Oke, sudah mulai ada team fight lagi di mana Putke pun sudah mengeluarkan semua soul skill-nya kepada minus 1 HP itu Yuzong. Tapi dari sisi Asmir ternyata salah target. Harusnya targetnya kepada Balmond, tapi Balmond dan JJ dan One and Only mencoba untuk kabur terlebih dahulu, tapi Asmir tersandwich oleh 2 crowd control yang sangat-sangat perih sekali. Oh my god, ini masih selamat Asmirnya, tapi dari sisi Balmond pun masih mencoba untuk mengejar 2 bar HP tersisa. Sydney pun terus mengejar dengan selendangnya, tapi langsung fallback mengingat sudah ada Cecilian dengan gigitan-gigitan vampirnya. Ya ini hampir aja tuh lele gede muncul. Bad impactnya sih udah lumayan sakit di menit ke-7. Dan kalau misalnya gue terka-terka udah ada sekitar 100 stacknya, tapi lihat itu dia JJ One and Only. Kenapa gak mau pulang sih? Dan akhirnya Lincoln Pounds mendapatkan double kill dari seorang Asmirnya. Gaby hilang, JJ juga hilang. Oke, Putke pun sepertinya tidak mau santai gitu saja karena langsung saja mengambil mid lane turret. Sementara Yuzong mencoba untuk mundur terlebih dahulu, terlalu maju juga tidak terlalu baik untuk teman-teman Dragon Emperor mengingat dari networknya sudah berbeda sekitar 3.000. 3.000 adalah uang yang banyak sekali di 8 menit pertama kali ini. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan hilangnya turret dari Dragon Emperor yang sudah 3 turret hilang. Tapi India untuk itemnya ada yang bisa dibahas gue nih? Mungkin Dominance Ice langsung first item ya dari Ruby-nya, benar-benar respect juga Kara Balmond dan juga Yuzongnya berarti dia. Dan untuk selebihnya Bloodlust Hour X kayaknya nih Balmond lagi OTW Bloodlust belum jadi, cuman mereka harus cepet-cepet melakukan sesuatu sih. Mereka sekarang ketinggalan 4.000, kemungkinan besar bisa aja nih kalau dengan pace-nya mereka ke kontrol terus. Menit 11 mereka bisa beda 8.000. Iya, dan Sydney pun sudah melakukan sedikit push lane turret juga yang ada di bottom lane. Ada 2 bad pick tidak terkena, tapi ternyata ada bala bantuan belakang dari Imperial Grizzle. Monster kill didapatkan seorang Roger double kill full demikian, dan dari Gaby-nya masih bisa lari ke daerah belakang, tapi JJ One and Only seperti disconnected oleh teman-temannya. Jauh sekali jaraknya dibandingkan dengan teman-teman yang lagi team fight di arah top lane. Dan pada akhirnya 50 detik lagi Lord pun akan muncul, dan ini akan membuat satu tambahan kekuatan seperti sekarang, dimana kekuatan dari Imperial Grizzle pun sudah naik sangat-sangat kuat, mengingat satu jungler dari Dragon Emperor sudah dilenyapkan oleh jungler yang belum tumbal sama sekali. Mantap nih Mentut mainnya ya. Lelenya tuh bisa dibilang cukup mengancat, even gak kena. Iya. Tapi kegocek tiba-tiba ada serangan lain. Tadi Skinnya keren banget sih Pak. Iya sih, makanya top up di duniagames.co.id/top trip up dong. Masuk terus. Iya dong. Masuk terus. Nih Gaby sih harus dikasih makan. Kalau enggak, ini bakal menjadi game milik Imperial Grizzle. Karena kalau oleh Cecilion, oke untung Cecilion 013 yang enggak statistiknya enggak buruk-buruk amat. Tapi dari Tonberry-nya ini dia sebagai early-nya juga lumayan bagus, tapi belum dapat point kill, maka malah diharas mulu bisa-bisa nama anak-anak Imperial Grizzle. Iya, dan emang dari tadi nih dari Mentor selalu aja on point untuk
Abyssal Arrow-nya ya. Dan oh my god, Dapet Markov Sydney. buff diambil oleh Esmeralda dengan satu kumpulan selendang yang langsung meloncat ke arah Balmond. Dari sisi kita bisa melihat bahwa dari Lordnya pun sudah dicolek-colek manja oleh Ashmir. Dan sepertinya dari teman-teman yang lain juga masih mencetak posisi terlebih dahulu sehingga gue menyalakan, tapi ternyata Ashmir Wah. nggak jadi memberikan serangan kepada Lord dan langsung aja Lichen Pulse Legendary didapatkan. Di lain sisi kita bisa melihat bahwa Zahra Izki pun di keadaan yang sangat berbahaya sekali tapi masih bisa mundur oleh Imperial Grizel. Imperial Grizel tidak mencari kill, mereka mencari Lord yang sudah ada di menit ke-11 kali ini. Gila itu Putih gila banget coy. Parah. Asli itu I'm offended dapat 3 orang walaupun duanya nggak hilang, tapi JJ one and only loh yang jadi target operasi. Ini dia replaynya kita lihat. Gila, ini dari positioning dan surprise attack-nya ya. Bagus banget, bener-bener clumped up banget team fight-nya. Dan kalau lihat kiri kanan, mereka udah ready banget team fight. Dan sayangnya, kirinya nggak bisa mendapatkan kompensasi. 1%, satu member pun nggak bisa di pick off. Jadi tentunya dapat. momentum ya. Dapat ini kok. Dapat Iya, satu. Put G dapat. Put G-nya dapat, oh dia berarti nggak dapat 2. Cuman sayangnya momentum masih dipegang oleh Imperial Grizel. Lihat Lord push di bagian atas, kita lihat defense dari teman-teman Dragon Emperor. Ya, Lordnya masih biasa aja. Lord yang masih ungu tentunya mungkin masih bisa di defense dengan sangat baik sama anak-anak Dragon Emperor. Tapi kali ini yang dilihat adalah sisi lainnya di area bawah dan juga di area tengah yang udah di zoning habis-habisan. Lordnya kali ini masih bisa ditumpaskan begitu saja. Tapi lihat dari area tengah, cutting minion yang bagus banget dari Sydney dan juga Dira, featuring yang sangat-sangat luar biasa. Tapi sisi depan sana kita lihat sudah ada Putri di garis depan, belum ada I'm Offended dikeluarkan, tapi membuat teman-teman dari Dragon Emperor harus mundur sampai ke base-nya. Yes, ini dia momen-momen menenangkan di mana dari item turret pun sudah tidak ada, tinggal inhibitor turret yang tersisa. Apakah Dragon Emperor bisa defense atau tidak? Karena permainan dari Imperial Grizel dari tadi sangat baik sekali. Momentum dan juga tempo selalu dipegang sama Imperial Grizel walaupun bottom lane turret sudah ada yang hancur 1 buah. Nah, sisi kita bisa melihat bahwa Imperial Grizel pun sudah melakukan invasi ke jungle dari teman-teman Dragon Emperor, membuat JJ One and Only pun sepertinya kesusahan untuk mengambil buff yang ada, tapi sudah mulai ada inisiasi di mana dari seorang Putih-nya hampir saja ditumbangkan oleh teman-teman Dragon Emperor. Dragon Emperor pun menjadi dragon sesungguhnya. Yuzong maju dengan Black Dragon formnya mencari mangsa. Apakah ada yang bisa dihajar atau tidak? Sepertinya Esmeralda menjadi kandidat yang sangat-sangat baik, tapi masih bisa digocek-gocek saja. Dan di lain sisi ada Ashmir yang datang dengan Lichen Bounce-nya. Sydney pun masih mencoba untuk mencari momentum di daerah depan, tapi damage yang terima terlalu tinggi membuat dia tershutdown begitu saja. Cuman darahnya dari teman-teman Dragon Emperor semuanya sudah pada sekarat, semua legendary didapatkan oleh Roger. Roger pun masih belum berhenti. Lichen Bounce, Bloodthirsty Hall semuanya dikeluarkan untuk menghilangkan 3 player dari Dragon Emperor. Tersisa Gaby sendirian untuk mendefense, dan kali ini dari Tomberry baru saja hidup. Buru-buru ikan lele, hampir kena Le. Lagi dan lagi bener-bener merusuh banget Mentut kali ini dari Abyssal Arrow-nya. Bahkan bisa membubarkan masa dari Dragon Emperor. Dan kali ini teman-teman Imperial Grizel benar-benar di atas angin. Mereka udah menang dari sisi gold, mereka menang dari sisi objektif, bahkan di tengah inhibitor turretnya udah bisa dijebolin. Tinggal menunggu detik-detik sebelum Lord akan muncul. Lord di menit ke-14, tentunya ini bakal lumayan kerat. Lord yang udah enhance juga tentunya. Lord kuning yang bakal muncul akan langsung jadi prioritas dari kedua tim. Yes, betul sekali, dan tim fight pun sudah mulai terjadi lagi di mana Tomberry pun sudah ditumbangkan oleh seorang Ruby. Dan Ruby pun sudah menangkap 2 orang, nggak boleh dimana-manain. Namira 1 XP masih bisa mundur ke dari belakang dengan Yuzongnya. Dan semuanya masih aman. Ternyata ada satu efek burning seperti itu tadi ya Gon ya. Yes, Magic Worship-nya aktif ya. Magic Worship-nya aktif dan oke. Lord yang sudah di-enhance, sudah di-clear nih, bener-bener bahaya banget buat teman-teman Dragon Emperor. Karena kalau dilihat satu inhibitor sudah jebol, kalau mereka nggak berhati-hati dengan ngeliat ekonominya hampir berbanding 10.000, tentunya item-itemnya udah full item dari Roger. Dan bahkan Clint-nya tadi kayaknya mau jual, mau beli Immortal dia. Iya, ini lagi OTW Immortal. Kemungkinan besar nih karena perbedaan ekonomi mereka bisa banget end the game di sini. Menarik sih, harusnya bisa ya. Tapi kalau kita lihat dari Dragon Emperor sepertinya sudah lengkap formasinya, 5-5-nya sudah berkumpul kembali. Tinggal bagaimana
dari penetrasi yang dilakukan oleh Lolitanya dan juga combo bersama dengan damage dealer yang dimiliki itu harus menjadi kuncinya. Tapi lihat dari Imperial Grizzle kali ini sudah masuk ke arah depan sana bersama dengan datangnya Lord, tapi dari atas coba disembunyikan dari pergerakan dari Yuzongnya. Dan yes kali ini Yuzong udah mulai masuk dengan Black Dragon Form. Satu member Immortal yang harus pecah di depan sana dan ternyata Yuzongnya ya malah hilang di tangan Klik. Tapi Ruby lagi dan lagi jadi sandbag bagi teman-teman Imperial Grizzle. Masih lebih dari sana, Legendary diamankan oleh Asmin dan bahkan teman-teman dari Imperial Grizzle kesulitan untuk mendefense walaupun mereka mencoba untuk dapetin Dira. Immortalnya pecah dan Dira pun juga masih terselamat dan base-nya what a play setelah adanya Lele yang masuk membuat salah satu member dari Dragon